Selamat pagi menjelang siang anak-anakku kelas 10 IPA. Selamat, kalian bisa diterima menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri SMA Negeri Kerjo. Saya hampir lupa kalau saya mengajar di SMA Kerjo. Anakku, perkenalkan, nama saya tertera di sini, ya. Nah, saya mengajar biologi. Nah, pokoknya selamat. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Mungkin kalian akan menonton video yang ini pada lain waktu. Yang jelas, mengapa kata selamat itu perlu? Karena sampai saat ini saya dan kalian semuanya dan keluarga tentu selamat. Selamat dari apa? Dari maut akibat COVID-19. Kalau tidak selamat tentu kalian tidak berada di depan saya saat ini. Meskipun ada yang pakai baju jadul, itu bajunya siapa itu yang kamu pakai itu? Ayo, nah tolong kancingnya dibetulkan itu yang betul, yang baik itu. Jilbabnya yang tidak pas. Nah, gitu, betulkan dulu. Meskipun tidak berhadapan langsung tatap muka, tentu saya tahu ada di antara kalian yang masih rembes, ada yang sambil makan. Pokoknya setiap pagi jam 7 sudah stand di depan HP atau laptopmu ya. Nah, kalau yang nggak punya kuota, hari gini punya HP nggak punya kuota, anak sekolah. Jadi kalian tetap harus minta jatah ke orang tuamu. Sampaikan, kalau perlu orang tuamu suruh melihat tayangan ini. Kepada orang tua, tolong, zamannya sedang seperti ini, sehingga sekolah pakai kuota. Gak bayar SPP, bayari kuota saja. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat. SMA Negeri Kerjo adalah SMA terbaik yang diberikan Tuhan pada kita semua, di mana kamu bisa masuk, sebab ada 500 orang di Kabupaten Karanganyar ini yang tidak bisa masuk di SMA Negeri. Jadi beruntunglah kalian bisa masuk SMA Negeri, SMA yang gak bayar, SMA yang sudah melahirkan para ahli, dokter, insinyur, polisi, tentara. Wah, luar biasa sekolah kita ini. Jadi kalau kamu jurusannya IPA, tentu punya cita-cita menjadi dokter, semangat, selamat ya. Jadi insinyur, jadi dan sebagainya, cita-cita silahkan. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Sebab dari sinilah paling tidak sekolah ini ikut menghantarkan kamu menjadi dalam tanda kutip orang ya. Jadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, agama, dan keluarga. Nah, hidup ini bukan untuk diri sendiri. Nah, anak-anakku yang baru masuk, kok masuk ya? Belum masuk ya? Baru bergabung dengan SMA Negeri Kerjo, pokoknya selamat deh. Nah, tidak sembarang orang bisa masuk ke sekolah kita ini. Kemudian tugas saya adalah mengajar biologi. Ya. Karena mengajar biologi itu, bio itu kalian sudah pelajari di kelas SMP dulu, pelajaran IPA nggak salah. Apa bedanya? Secara umum sama dengan pelajaran SMP, hanya lebih mendalam atau mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih ilmiah gitu ya. Kalau dulu di SMP namanya dahi misalnya ini, tapi setelah di SMA diganti namanya frontale gitu ya. Jadi buku-buku SMP itu masih sangat membantu. Nah, jadi masih banyak yang kita ambil dari pelajaran SMP. Jadi belajar itu seperti naik tangga. Jadi dari bawah pelan-pelan ke atas, step by step. Tidak bisa lompat. Memang ada beberapa anak yang memiliki kecepatan tinggi, bisa berlari dengan baik. Tetapi ada juga yang pelan-pelan. Nah, semua ada di kelasmu ini. Baik IPA 1, IPA 2, IPA 3 tentu punya
anak-anak yang berkelebihan. Tapi itu semuanya anak-anak yang normal. Buktinya apa? Lulus SMP. Nah, hanya kecepatan berlarinya berbeda-beda. Nah, saya sebagai guru juga harus melayani kalian semuanya, baik yang banter, pelan-pelan atau slow. Yang slow mari kita cambuk biar lebih cepat. Sing banter ya pelan-pelan dong gitu ya. Nah, tunggu temannya. Nah, sabar ya, kecepatan masing-masing anak itu berbeda. Anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ini jumlah yang gantengnya berapa ya kelasmu ya? 1:5 apa 1? Kasihan sekali. Ada kelas yang nggak bisa main voli bersama. Ya, untuk di SMA kita memang cowok lebih sedikit daripada cewek. Jadi non cewek yang sedang bermain-main pacaran atau yang-yangan itu lanang siji, cewek 5 bolehlah namanya pacaran. Karena pacaran di SMA itu sudah mulai ada. Tapi tentu ada batas-batasannya. Anakku kembali saya ingatkan protokol kesehatan ya. Karena saya guru biologi lebih berkaitan dengan itu. Meskipun di tetanggamu hanya mendengar katanya di sana ada begini dan itu bisa jadi hoak karena sumbernya tidak jelas. Tapi yang jelas sampai saat ini mengapa kalian tidak boleh atau belum boleh belajar di sekolah dalam rangka mengendalikan supaya tidak kemana-mana. Sehingga kalian diwajibkan belajar di rumah. Di rumah itu ya di rumah. Nah, sampai-sampai wali kota Solo itu mengatakan domanuto gitu ya. Jangan keluyuran, jangan pergi kalau tidak begitu perlu. Kefefet keluar rumah ya pakailah masker. Di pasaran beredar masker yang bentuknya seperti punya saya ini juga ada. Yang neko-neko juga ada. Tapi kalau sudah keluar selesai ya cuci tangan ya. Terus apalagi pakai masker, jaga jarak. Meskipun saudara sendiri, apalagi yang baru dari luar kota atau luar daerah. Kelihatannya sehat-sehat, tapi ternyata OTG. Apa itu OTG? Apa? Orang tanpa gejala. Nah, jadi tidak menunjukkan gejala apa-apa. Dibeli pembawa, salaman, berpelukan. Jadul itu. Di new normal nanti, salaman itu cukup namasta begini ya. Nah, atau senyum. Senyum, sapa, salam dibiasakan di SMA Negeri Kerjo. Biasakan senyum, sapa. Menyapanya ya Pak gurunya, jangan selamat pagi Pak Guru, kalau perlu sebut namanya lebih apa ya, lebih familiar. Selamat pagi Pak Eko, pagi cantik. Nah, semacam itu. Jadi sapa salam itu mari kita budayakan di sekolah kita. Anakku, karena tugas saya mengajar tadi biologi, kalian tentu sudah diberi pinjaman buku biologi dari sekolah. Selain buku itu tentu buku pendamping bisa kamu nanti bisa saya sharekan lewat HP-mu ya. Buku-buku yang bisa kamu pelajari. Yang jelas sekolah tidak menjual buku. Sekali lagi guru sekolah tidak menjual buku. Nah, karena tidak menjual buku artinya mencukupi bukumu. Baik lewat unduhan di YouTube atau di Google atau dimanapun bisa digunakan. Selama itu ada tulisannya biologi untuk kelas 10 seperti ini, ada tulisannya kelas 10 ya ini ya, jelas ya. Kelas 10 itu boleh kamu gunakan. Ya. Karena bisa jadi urutannya itu sama atau sedikit berbeda. Yang jelas materi untuk kelas 10 di bab 1 itu sana judulnya apa ya? Ruang lingkup biologi. Ini sudah ada di buku-buku. Di SMP pun pertama kali juga ruang lingkup biologi. Apa yang kita pelajari di biologi, perkembangan biologi dan sebagainya. Sehingga bagi kalian yang pengen jadi dokter ya harus di IPA. Nah, bagi kalian yang jadi pasien, nah IPA IPS boleh. Nah, anakku untuk jurusan IPA ini relatif apa ya? Dalam tanda kutip sulit. Untuk itu belajar, syaratnya belajar. Belajar dan belajar. Nah, apalagi waktu-waktu seperti ini. Ojo keluyuran, do manuto. Nah, supaya kalian tidak banyak keluyuran. Nah, khusus biologi ada tugas-tugas. Tugasnya apa? Membaca, mengerjakan soal. Pakai apa? HP yang kamu isi itu.
Jadi siapkan kuota. Oh, kalau HP apa ya biasa tuh ya. Siapkan apa ini? Kuota, sinyal. Terus kalau baterai habis ya pakai power bank. Nah, tolong kalau di SMP HP-mu jadul ya ganti gitu ya. Sudah zamannya seperti itu. Jadi suka tidak suka kita tetap harus belajar. Nah, karena belajar dari rumah, jam 7 ya sudah mandi, sudah di depan HP. Ini saya ulang-ulang ini. Sampaikan juga pada bapak ibumu, jangan sampai memberi tugas, apalagi suruh keluyuran, beli sarapan, jam 7 sudah stand up di depan HP atau laptop, tergantung kamu yang dari mana ya. Kalau dari laptop juga lebih bagus. Kalau dari HP yang cilik begitu ya enggak apa-apa, tapi bisa ya. Karena di SMP sudah dibiasakan. Nah, mungkin di SMA akan lebih banyak. Kemudian kalau saya melihat kamu saat ini ada yang masih rembes, bajunya belum pas sesuai harinya, ke depan akan ditata lebih baik dan suatu saat saya bisa menatap wajahmu lewat HP seperti ini. Nah, jadi ketahuan tuh siapa yang belum absen, siapa yang belum mandi, siapa yang kancing bajunya enggak pas, siapa yang cemumut masih rembes, ketahuan dari sini ya. Nah, itulah teknologi zaman sekarang ya. Kita ikuti saja perkembangannya. Berikut bagaimana teknik saya mengajar. Pertama, karena minggu-minggu ini masih dalam rangka MPLS dan tugas-tugas yang lain ya. Jadwal sudah masih ditata, berapa kali saya harus ketemu kamu setiap minggu. Yang jelas tidak harus bertatap muka seperti saat ini. Bisa langsung ngasih materi. Bagaimana cara saya mengajar nanti? Bisa seperti ini. Saya ngomong tertentu, kalian mencatat. Nah, siapkan buku catatan. Buku catatan tidak harus baru. Kalau perlu buku tulis SMP yang masih ada, lanjutkan. Jangan sudah SMA serba baru, enggak ada ya. Enggak ada. Seragam pun tidak harus baru, tidak harus membeli. Bisa pakai punya kakaknya. Misalnya Senin OSIS ya pakai dong OSIS. Kalau sekolah sudah membeli bed, pasang aja bed. Mungkin suatu saat saya suruh kamu hadap kiri gerak, kelihatan bednya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tetap memakai seragam. Karena biasanya hanya kelihatan setengah badan seperti ini, nama dada saya kelihatan ya, nama saya ya yang tadi belum sempat baca lihat, ini nama saya. Nah, Eko Jowo. Nah, saya melihat nama-nama kelasmu itu cantik-cantik sekali, bagus-bagus sekali. Nama-nama yang modern, ada yang agamis, ada yang nasionalis, ada yang Jawa Tulen. Nah, syukur ya itulah pemberian orang tuamu pada yang semua nama itu punya makna. Nah, kalau nama saya apa artinya? Eko. Wah, satu. Iswan, pasti nomor satu. Nah, Eko Iswan. Nah, Eko nomor satu. Itu maknanya bapak saya dulu memberi gitu. Kalau namamu siapa? Bagus. Memangnya kamu bagus? Supaya orangnya bagus. Siapa namamu? Ya, kamu Ayu. Bisa jadi supaya kamu berwajah Ayu. Siapa? Solehah, biar soleh. Nah, jadi kalau William Shakespeare mengatakan apa tuh arti sebuah nama, semua punya makna. Jadi syukuri pemberian namamu. Jangan diganti-ganti, diedit dan seterusnya. Itulah yang terbaik. Nah, anakku, bagaimana saya mengajar? Pertama saya seperti ini. Kemudian saya menugaskan untuk membuka link di YouTube. Nah, dari sana kamu akan ketemu juga dengan guru-guru yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang mungkin bisa kalau melihat wajah saya bosen, di sana ada cara mengajar yang lebih baik. Nah, dari situ nanti saya ambilkan atau kamu buka sendiri juga bisa, mencari sendiri bab 1 tentang kelasmu. Keanekaragaman, ketik saja kan di YouTube banyak yang mengajar. Nah, jadi bisa dunia sekarang luar biasa. Saya sebagai guru tidak mesti harus mengajar seperti itu ya, berbeda-beda caranya. Kemudian mungkin ada yang bosan dengan gaya atau cara mengajar, silahkan cari yang lain. Yang jelas tugasmu itu menguasai materi. Bagaimana buktinya kalau kalian menguasai materi? Nah, untuk itu saya meminta dengan cara istilahnya nagih, namanya tagihan atau ulangan. Bagaimana caranya? Saya nanti akan menggunakan aplikasi Quizzes
Apa itu aplikasi Quizzes? Nah, ketik saja nanti di Google Quizzes. Nah, apa yang diminta di situ turuti. Kamu sebagai siswa ketik sebagai siswa. Kemudian ketika saya membagikan soal atau latihan, kamu membuka Quizzes atau join Quizzes. Kodenya berapa? 57756. Buka 57756. Klik buka jret. Tergantung sinyalnya juga. Ada yang muter-muter sampai setengah jam. Sabar. Karena rumahmu rodo desa, jauh dari apa itu BTS. Sabar. Tapi jelas bisa dibuka. Pengalaman kakak kelasmu dulu ada yang bisanya itu buka malam ya, buka malam karena itu tugas ya. Ada yang dibuka sebentar langsung hilang ya. Ya disyukurilah. Pokoknya intinya kamu belajar menggunakan HP atau laptop jarak jauh, maka harus diisi kuotanya atau pulsanya. Kemudian mungkin di daerah tertentu itu sinyalnya berbeda-beda. M3 cepat, sementara Telkomsel lambat. Nah, di daerahmu itu yang cepat apa? Belilah kartu itu atau pakailah kartu itu. Dari sini proses belajar jarak jauh ini berjalan lancar. Nah, sampaikan juga pada orang tuamu selama PJJ, pembelajaran jauh ini, kamu dari jam 7 sampai jam 12 itu jangan kemana-mana. Tidak boleh tugas diberi tanggung jawab membersihkan rumah, isa-isa, umbah-umbah, resek omah. Ndak, bebaskan dari situ nggih. Jadi tolong sampaikan bapak ibumu bahwa selama PJJ mungkin merepotkan. Bagi bapak ibu yang bekerja, kamu ditinggal di rumah, tetap belajar. Tapi bagi yang di rumah, diri-diri takon, konversi omah, dan seterusnya. Atau mungkin kamu sendiri yang bangunnya siang. Nah ini gebyur banyu wae, cah SMA. Beda kebiasaan di SMP dulu ya. Nah pokoknya jam 7 standby di depan laptop, berpakaian rapi, sudah mandi. Nah, nanti bau dari sini. Ya, jadi sudah mandi. Berikut soal ulangan, terus apa lagi ya? Latihan, ujian, semuanya pakai jarak jauh. Perkara kamu nanti buka buku dulu, monggo terbantu. Yang jelas tujuannya kamu memahami, mengerti yang diajarkan jatah semester ini. Saya pribadi pakai Quizzes. Jadi dari situ nanti saya tahu siapa yang belum mengerjakan, mengerjanya mulai jam berapa, siapa yang nilainya tertinggi, soal nomor berapa yang yang tidak bisa ketahuan dari sana. Nah, ada yang mengerjanya berapa kali, 1 kali selesai, ada yang leren dulu, itu ketahuan. Nah, teknologi sekarang luar biasa. Berikut tentang apa lagi ya? Mosok ujuk-ujuk langsung pelajaran. Intinya kamu tetap semangat dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap semangat belajar. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ini oke, semangat ya. Bagi yang belum punya HP, HP-nya jadul, ditukarlah. Orang tua sudah tahu kok zamannya seperti ini. Jadi silahkan, jangan takut dan jangan malu bertanya. Saya lebih senang kalau kamu bertanya ya. Dan bertanya di mana kalau bertanya? Bertanya di grup kelas ya. Di grup kelas. Mungkin perkembangan ke depan akan ada grup-grup kelas. Jadi kamu harus bergabung di grup kelas ya. Apa isinya? Setiap pertanyaan pasti saya jawab. Tetapi tentu jawabnya tidak instan. Nah, saya sedang dalam perjalanan lalu kling masuk. Pak, ini apa maksudnya? Ya, nanti dulu ya. Tetap terjawab. Meskipun sudah centang 2 biru misalnya. Loh, Pak kok sudah buka? Nah, itu bukanya di jalan. Nah, itu ya. Dan masuknya kan belum tentu juga begitu kamu masjid langsung masuk. Nanti malam ternyata masuknya bisa jadi. Tapi yang jelas setiap pertanyaan pasti saya jawab. Bagaimana saya jawabnya? Bisa langsung, bisa lewat menyuruh kamu justru coba buka Google misalnya ya. Loh kok begini? Nah, itu bisa kita diskusikan.
lewat HP yang ada dalam genggaman tanganmu itu. Jadi teknologi sangat membantu. Mbah Google itu luar biasa. Apapun yang ditanyakan dia pasti jawab. Nah, saya sebagai fasilitator menghantarkan mana yang harus dibuka, kata kuncinya apa gitu ya. Di YouTube kalau ingin melihat gambar-gambar atau film-film tentang materi pembelajaran, banyak di sana segudang. Nah, tapi mana yang harus dipilih karena saking banyaknya, bingung milihnya kan? Nah, itu tugas saya, membantu kalian memilihkan materi-materi esensial yang perlu dibuka. Nah, begitu tidak bijaksana karena baru pertemuan pertama kok cerita 1 jam pelajaran. Tapi ya enggak apa-apa ya. Jadi sisa waktu yang ada untuk presensi, nanti presensinya lewat apa yang sudah dibagikan Pak Ihsan itu silahkan. Kemudian pengurus kelas sudah siap. Nanti kalau saya membagikan tugas bisa langsung ke kelas atau ke ketua kelasnya yang di-share ke teman-temannya. Jadi tugasmu nanti membaca buku, karena sudah pertemuan pertama ya membaca buku bab pertama. Di buku ini bab pertama apa ya? Saya malah lupa. Karena bukunya banyak. Intinya tentang ruang lingkup biologi, metode ilmiah, keselamatan kerja. Nah, dan kedua keanekaragaman hayati. Biologi yang disinau apa toh? Banyak. Nah, tubuh kita sendiri, bahkan ada yang mengatakan kenalilah dirimu sendiri. Nah jantungnya ngendi toh? Nah, wah, hatiku deg-degan. Memang hati bisa deg-degan. Hatiku tersinggung, ayo rapas. Memang tersinggung yang merasakan hati. Waduh. Nah, nanti kita pelajari di situ. Apakah benar tumbuhan bisa menangis? Nah, kita pelajari di situ. Nah, kemudian, apa benar kalau melahirkan bisa lewat udel? Lah. Nah, kemudian kemarin ada ustadz yang ngaku, aduh jantungku sakit. Wong sakit jantung kok yang dipegang bagian kanan. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu di manakah letak jantung, di manakah letak lambung. Dari biologi lah kalian mengetahui hal itu. Mengapa tumbuhan ini enak? Nah, tumbuhan ini mengandung vitamin ini dan sebagainya. Dari sinilah kita belajar. Nah, oh ya, saya setiap hari digawani minuman dalam botol ini. Ya untuk menjaga kesehatan saja. Ini katanya jeruk nipis sama madu sama apa lagi ya. Biasakan. Mengapa madu mengandung dan seterusnya. Mengapa jeruk nipis mengandung dan seterusnya. Nah, bagaimana sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Apa itu? Kurban. Nah, daging kambing mengandung kolesterol. Salah. Yang betul daging kambing mengandung anak kambing ya. Tidak boleh untuk yang darah tinggi. Nah, kalau sak tenggok ya enggak boleh, nek sak piring apa sak sunduk boleh gitu ya. Mengapa boleh? Apa itu kolesterol dan seterusnya. Kita pelajari di sini. Kemudian banyak hal lah yang dapat kita pelajari di bab pertama nanti tentang ilmu-ilmu biologi, kemudian metode ilmiah. Jadi orang biologi, orang IPA itu nek ngomong yang ilmiah dong. Orang jari ini, zaman sekarang jari ini hoak itu. Harus ada bukti fisik. Nah, bagaimana saya tahu kamu mengikuti omongan saya ini? Ya dari presensi jam pertama tadi atau tidak. Perkara kamu sambil makan, sambil ngemil, saya kan tidak tahu. Tapi suatu saat saya tetap tahu. Nah, suatu saat saya minta Zoom meeting, pertemuan begini ya. Gambarmu ada di kotak-kotak di sini. Saya di tengah atau saya hilangkan. Saya munculkan kelasmu, wajahmu. Dari situ saya bisa mengenal satu persatu. Meskipun tidak hafal seluruhnya. Paling tidak beberapa anak saya tahu sing kerep takon gitu ya. Sing ngeyelan, sing beling. Sing nyun sewu, sing rodok cantik gitu ya. Cantik ukurannya kan masing-masing. Nah, ada yang selalu pakai masker misalnya. Maskernya masker yang aneh-aneh, yang begini. Nah, dari situ lama-lama kita akan mengenal. Begitu. Berikutnya langsung beri tugas dong. Tugas untuk pertemuan minggu depan. Apa itu?
Nanti saya bagi lewat kelas ya. Yang jelas pelajari bab 1 buku paketmu, woconen. Nah, sementara kalau kita manut enak, do manuto. Nah, itu ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan keluyuran, waktunya belajar di rumah. Tetap semangat. Terima kasih, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Bisa kamu putar beberapa kali tayangan ini. Terima kasih, dadah.